Perpustakaan USU tentang pengembangan koleksi. Kalian mau tahu bagaimana pengembangan koleksi di Perpustakaan USU? Yuk simak video kami sampai akhir. Tunggu dulu, kami belum perkenalan nih. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini ada Saya Sasa Zara dengan NIM 241708028. saya Sinta Deina Maban dengan NIM 241708035. Saya Amelia Terus dengan NIM 241708030. Saya Nikita Dwi dengan NIM 241708034. Saya Martinus Diki Dolanta Ginting dengan NIM 241708033. Dan saya Muhammad Habib dengan NIM 241708029. Kami dari mahasiswa di tiga perpustakaan izin mau melakukan observasi wawancara untuk pengembangan koleksi. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami, saya Sinta Deina Maban. Saya mahasiswa. Saya Nikita Dwi. Saya Martinus Diki Dolanta Ginting. Saya Irna Maulina Siregar, kepala subbidang pengadaan perpustakaan. Jadi silakan apa yang mau tanya deh. Jadi di sini kami bertanya, bisa Ibu jelaskan terlebih dahulu apa visi dan misi perpustakaan USU ini? Kalau di sini itu perpustakaan USU itu berupaya untuk menyediakan seluruh koleksi yang ada untuk menuju ke tataran global. Jadi kita tuh menyediakan koleksi untuk memenuhi semua kebutuhan sivitas akademika USU. Itulah mungkin secara singkatnya saja. Kalau mau lihat visi dan misi perpustakaan USU ada di website perpustakaan USU, ya kan? Kalian bisa lihat di situ semua informasi tentang perpustakaan. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana sistem pengembangan koleksi yang diterapkan di perpustakaan USU? Sistem pengembangan koleksi yang dari perpustakaan USU ini saat ini kita melakukan pengadaan bahan perpustakaan itu melalui pembelian dan hadiah atau sumbangan. Dan koleksi itu ada itu prosedur tertentunya itu harus sudah jalan. Oh, kalau prosedur jelas ada, ya kan? Pertama kali kita untuk sebelum melakukan pengadaan kita adalah melakukan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sivitas akademika USU, yaitu kami perpustakaan USU menyurati seluruh fakultas, ya kan, untuk meminta usulan bahan perpustakaan apa saja yang mereka butuhkan, baik database e-jurnal, e-book maupun buku cetak. Jadi nanti mereka akan membalas surat yang kami sampaikan ke seluruh prodi. Itu perpustakaan USU itu ada menyampaikan formulir untuk diisi oleh seluruh prodi maupun fakultas yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Itu setelah nanti masuk kita rekapitulasi. Direkapitulasi apa saja database yang diusulkan oleh seluruh prodi yang ada di perpustakaan USU. Sudah itu apa saja buku cetak dan e-book. Kita juga menerima usulan dari pengguna melalui online maupun melalui mereka mengisi formulir usulan bahan perpustakaan. Setelah direkapitulasi akan diverifikasi akan lihat apa saja buku-buku yang sudah dimiliki atau belum dan apa saja yang belum tersedia. Setelah itu dilakukan seleksi untuk dilihat
melihat judulnya, tahun terbitnya, dan otoritas pengarangnya. Berkompeten nggak dengan judul tersebut, dan judul buku itu sesuai nggak dengan kebutuhan prodi, terutama untuk mendukung akreditasi program studi baik yang nasional maupun yang internasional. Setelah dilakukan seleksi, kita akan melihat lagi ke anggaran yang sudah cukup tidak. Nah, itulah dilakukan pengadaan. Kita hanya menerima usulan perpustakaan. Yang melakukan pengadaan adalah bagian biro di bagian aset di universitas. Kita hanya mengusulkan, kita siapkan surat usulan itu kita kirim ke biro aset. Jadi biro aset lah yang melakukan pengadaannya. Tapi menggunakan anggaran perpustakaan. Prosesnya, pembuatan kontraknya, apanya semua itu dilakukan di biro aset. Ada lagi deh, Ibu, bagaimana dengan kegiatan tukar menukar koleksi? Tukar menukar koleksi kita belum ada. Belum ada ya? Kegiatan tersebut belum ada. Belum pernah dilakukan. Kalau boleh tanya Bu, kenapa belum dilakukan? Untuk melakukan tukar menukar koleksi itu harus ada dilakukan kerjasama. Apakah koleksi mereka yang akan ditukar dengan koleksi kita sesuai enggak? Nanti nggak mendukung kurikulum yang ada di Universitas Sumatera Utara. Juga sebaliknya kita ke sana. Jadi belum itu harus ada terikat dalam yang namanya kerjasama. Dan berikutnya, misalnya dalam pengadaan itu kendala apa yang sering dihadapi? Kendala yang sering dihadapi adalah ketika kita mengusulkan buku tersebut sudah tidak tersedia lagi di pasaran. Itu kendalanya. Sudah itu tahun terbit buku juga kebanyakan yang diusulkan sudah lama memang belum kita miliki, tapi sudah lama karena itu akan karena kita perpustakaan USU ini memiliki kebijakan pengembangan koleksi. Di dalam kebijakan pengembangan koleksi itu buku yang dibeli itu harus 5 tahun terakhir. Tapi karena buku-buku yang diusulkan dari program studi itu adalah buku-buku yang ternyata untuk mendukung kebutuhan kurikulum. Ya, karena memang itu adalah buku-buku tekstil atau buku yang memang wajib mereka gunakan. Jadi mau tidak mau perpustakaan walaupun dengan seleksi ya, dengan memilah, dengan melihat lagi kebutuhannya seperti apa, kami bisa tetap memenuhi walaupun buku tersebut lama, tapi itu tidak banyak. Kami tetap berupaya perpustakaan memenuhi tahun terbit yang terbaru dan dengan disesuaikan dengan kebutuhan program studi. Ibu, pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk pengembangan koleksi selanjutnya? Harapan saya Universitas Sumatera Utara ini kan mau menuju World Class University, ya, internasionalisasi. Jadi harapan besar saya adalah anggaran universitas ditambah untuk bisa memenuhi semua kebutuhan koleksi, terutama untuk pengadaan bahan pustaka yang mendukung World Class University. Karena saat ini anggaran perpustakaan ini sedang diefisiensi. Jadi kami juga tahun 2025 ini pengadaan berulang terutama untuk database e-jurnal yang sebelumnya ada 18 database e-jurnal berkurang menjadi 6 database e-jurnal. Jadi harapan besar saya sebagai staf perpustakaan USU untuk mendukung World Class University internasional, anggaran perpustakaan itu perlu ditambah. Karena apa? Untuk mendukung yang namanya pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Karena itu sangat penting untuk Menteri Dharma perguruan tinggi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ekspektasi atau waktu kita berikan. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian implementasikan ketika kalian nanti bekerja masuk ke dunia.
selesai sudah observasi kami di perpustakaan USU untuk mempelajari bagaimana pengembangan koleksi dilakukan, dimulai dari pengadaan, pengolahan, pembelian, serta tukar-menukar koleksi. Selain itu, kami juga menggali visi dan misi perpustakaan, serta bagaimana pengatalogan dan koleksi mendukung kegiatan pengembangan tersebut. Semoga video ini kita dapat memahami bagaimana pentingnya pengembangan koleksi bagian dari manajemen perpustakaan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Peace.